akan menjelaskan ya dalam materi kita dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Baik, sebelum kita masuk materi, coba dulu Almina ya membacakan ayat yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayatin bayyinatin liqaumin yu'minun. Wa man kafara kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa mistata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha 'aliyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Baik, artinya dan sekira-kira artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas atau diantaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya atau Baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Haji itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu menyengaja. Menyengaja Baitullah atau mengunjungi Baitullah ya untuk melakukan amal ibadah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah, haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? 2, Bu. Salah. 4. Salah. Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, rukun Islam kelima ini. Iya, bagus. Beri dulu aplaus untuk kawan kita. Nah, haji itu merupakan termasuk rukun Islam yang kelima. Itu apa? Menunaikan haji bagi orang yang mampu. Nah, ada di sini yang tahu yang mampu bagaimana? Ada? Nah, rukun Islam itu termasuk pada yang kelima yaitu menunaikan haji bagi orang yang mampu. Ibu, ya, dimakan yang mampu yang bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Ananda pertanyaannya. Terima kasih untuk kawan kita, beri dulu aplaus. Jadi yang mampu itu yaitu yang pertama mampu secara fisik. Nah, mampu secara fisik itu kita sehat walafiat dalam menunaikan ibadah haji. Ya, kita tidak boleh dalam keadaan sakit. Nah, yang kedua mampu dalam keadaan harta atau materi. Nah, jika kita sudah berkecukupan untuk menunaikan haji, maka kita harus pergi menunaikan haji ya. Tetapi kalau seumpamanya ada keluarga kita yang kurang mampu, ya, kita jangan pergi dulu naik haji, karena yang pertama yang kita tolong itu adalah keluarga kita dulu ya, baru kita bisa menunaikan haji. Yang ketiga mampu dalam keadaan apa? Nah, yang ketiga itu mampu dalam keadaan transportasi ya. Mampu dalam keadaan transportasi artinya kita akan lebih aman dalam perjalanan. Ya, itulah yang dimaksud dengan haji. Baiklah, itulah yang dinamakan dengan haji yang mampu. Oke. Baiklah, sampai di situ sudah paham kan? Sudah, Ibu. Jadi masuklah kita pada materi tata cara ibadah haji. Baik, coba nanti Anda perhatikan pada materi kita yaitu tata cara ibadah haji. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan adapun persiapan sebelum ihram, mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji,
Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa, serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah salat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumroh Aqobah. Selama perjalanan, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Dilakukan saat jumroh Aqobah, yakni melontarkan kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah jumrah Aqobah, dilanjutkan mencukur rambut. Untuk perempuan, mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian, jamaah haji menuju ke Bukit Sofa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 lempar jumroh, yang pertama, jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh Aqobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Kemudian dilanjut perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing, atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Baik, sampai di sini ada yang paham tentang materi kita? Paham, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya game ya. Nanti Anda satu-satu maju ke depan ya. Iya Ibu. Dari Melani, coba maju ke depan.
Coba bacakan. Itu. Apa yang dimaksud dengan umroh? Ya. Umroh adalah mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i. Dalam waktu yang tidak. Oke. Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Coba bacakan. Pertanyaannya apa pengertian haji? Haji adalah mengunjungi ke Baitullah dan melakukan dengan syarat-syarat tertentu. Oke, dilakukan amal Amal ibadah dengan syarat-syarat yang ditentukan. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan kita. Siap dulu. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama, kita menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Ya. Yang ketiga, ada misi dakwah untuk menyebarkan agama Islam ya. Dan menemui jamaah haji dalam setiap harinya. Dan lebih mengutamakan kepentingan agama daripada Kepentingan pribadi. Jadi itulah dari kesimpulan masalah materi kita. Baik, tugas kita di rumah yaitu mengurutkan atau menentukan tadi ibadah haji dan umroh ya, mengurutkannya dan menjelaskan ketentuan dari ibadah haji dan umroh. Ya, sampai di situ ada pertanyaan tentang tugas. Kasih Oke. Sampai di sini ya pertemuan kita. Kita menutup